Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggi dengan NPM 24106310500067 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan 20 soal pembahasan materi statistika. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 1, yaitu ada diberikan data sebagai berikut. Dengan soal nomor 1, tentukan koefisien korelasinya. Lalu untuk mencari koefisien korelasi, kita butuhkan rumus R sama dengan sigma XY dikurangi N dikali X bar dikali Y bar per akar dari sigma X kuadrat dikurangi N dikali X bar kuadrat dikali akar dari sigma Y kuadrat dikurangi N dikali Y bar kuadrat. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya dari tabel sebelah sini. Yang pertama itu ada sigma XY. Sigma XY sudah kita ketahui yaitu 600. Dikurangi N-nya adalah 4. Sigma X bar dan Y barnya adalah 10 dan 12,5. Per akar dari sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya adalah 480 dan sigma Y kuadrat adalah 750. 480 dikurangi N-nya adalah 4 dan X barnya adalah 10. Dikuadratkan menjadi 100. Lalu 4 dikali 1 sama dengan 400. Selanjutnya dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadratnya adalah 750. Sorry teman-teman. 750 dikurangi N-nya adalah 4 dan Y bar kuadratnya adalah 12,5. Jadi 4 dikali 12,5 kuadrat adalah 625. Selanjutnya kita hitung sama dengan 600 dikurangi 4 dikali 10 dikali 12,5 adalah 500 per akar 80 dikurangi akar 125 sama dengan 100 per akar. Sorry teman-teman, ini bukan dikurangi ya, tapi dikali. Akar 80 dikali akar 125 adalah akar 10.000. Sama dengan 100 per 100. Karena akar dari 10.000 adalah 100. 100 per 100 sama dengan 1. Maka dari soal nomor 1 ini kita bisa menjawab soal nomor 2. Hubungan antara dua variabel. Jadi hubungan antara dua variabel ini korelasinya positif sempurna. Maaf ya teman-teman, agak susah ini coret-coretnya karena di HP. Selanjutnya kita mencari nomor 3, yaitu kita bisa cari koefisien determinasinya dengan rumus R kuadrat dikali 100%. R kuadratnya tadi adalah 1 kuadrat dikali 100%. 1 dikali 100%. Maka koefisien determinasinya adalah 100%. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Jika rata-rata dari 2, 3, X dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 4, 5, 6, X dan Y adalah
Untuk menentukan rata-rata dari 4, 5, 6, X dan Y adalah kita harus mencari X dan Y-nya terlebih dahulu dari yang pertama, yaitu dari sini. Oke, langsung saja kita kerjakan. 2 ditambah 3 ditambah X ditambah Y sama dengan 5 dibagi dengan jumlah angka dan jumlah variabelnya. Karena di sini ada 2 angka dan 2 variabel, maka jumlahnya 4, jadi dibagi 4. Oke. Lalu kita hitung 2 ditambah 3 sama dengan 5 plus X plus Y. Jadi 5 plus X plus Y sama dengan, lalu 4 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, yang tadinya jadi pembagi maka jadi pengali. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Oke, selanjutnya X plus Y sama dengan 20. 5-nya kita pindah ruaskan, yang tadinya positif menjadi negatif, maka jadi pengurang. 20 dikurangi 5, maka X plus Y sama dengan 15. Oke, kita sudah menemukan X plus Y-nya sama dengan 15. Maka kita selanjutnya mengerjakan yang bagian ini. Sama seperti sebelumnya, kita tulis 4 plus 5 plus 6 plus X plus Y. Lalu kita bagi dengan jumlah angka dan jumlah variabelnya. Karena ada 3 angka dan 2 variabel, maka jumlahnya 5. Maka kita bagi dengan 5. Oke, selanjutnya kita hitung 4 ditambah 5 sama dengan 9, ditambah dengan 6 sama dengan 15. Maka 15 plus X plus Y per 5. Selanjutnya kita tulis 15. Karena X, Y-nya sudah kita ketahui yaitu 15, maka X, Y di sini juga kita ganti dengan 15. 15 plus 15. Sorry, teman-teman. Ini kita hapus dulu. Jadi 15 ditambah 15 dibagi 5. 15 tambah 15 yaitu 30 dibagi 5 sama dengan 6. Maka dari sini kita bisa menentukan rata-rata dari 4, 5, 6, X dan Y adalah 6. Selanjutnya nomor 5 diberikan data sebagai berikut dan kita akan mencari simpangan bakunya. Untuk mencari simpangan baku kita perlukan rumus S sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat per N. Oke, selanjutnya kita masukkan sigma X min X bar kuadratnya itu adalah 17,2 dan N-nya adalah 5. Maka kita masukkan akar 17,2 dibagi 5, yaitu hasilnya 1,85. Maka simpangan baku dari data yang ada di tabel ini adalah 1,85. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6, yaitu di sini diberikan data ada grup 1, grup 2, X bar, simpangan baku, dan N-nya. Untuk mencari efek size-nya itu terdiri dari 4 step. Kita masuk ke step yang pertama, yaitu kita akan mencari X bar 1 dikurangi X bar 2. Sama dengan tadi X bar satunya adalah 27,4 X bar 2 nya itu 63, jadi dikurangi 63 sama dengan itu hasilnya adalah min 35,6.
Oke, selanjutnya kita masuk ke step yang kedua, yaitu kita akan mencari S1 sama dengan N1 dikali S1. Lalu ada SS2 sama dengan N2 dikali S2. Sama dengan tadi sudah kita ketahui N1 nya itu 25 dan N2 nya adalah 30. Maka langsung saja kita masukkan N1 nya 25, N2 nya 30. Lalu dikali dengan S1 nya adalah 10,072 dan S2 nya adalah 158,6. Kita masukkan S1 nya 10,072, S2 nya 158,6. Lalu kita hitung hasilnya, N1 dikali S1 hasilnya 2537,5 dan N2 dikali S2 nya adalah 754.620. Selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga, yaitu kita hitung S-pooled-nya. Sama dengan, yaitu rumusnya akar dari SS1 ditambah SS2 per N1 ditambah N2. Kita masukkan saja angka-angkanya, sama dengan akar. Tadi SS1 nya itu adalah yang ini dan SS2 nya adalah yang ini. SS1 nya yaitu 2537,5 ditambah 754.620 per N1 nya tadi itu adalah 25 dan N2 nya ada 30. 25 ditambah 30. Oke, kita hitung hasilnya, sama dengan akar 757.157,5 per 25 tambah 30 itu 55. Lalu kita hitung hasil akar dari 757.157,5 per 55 adalah 117,33. Selanjutnya kita masuk ke step yang terakhir, yaitu step 4. Kita akan mencari efek size-nya dengan rumus X bar 1 dikurangi X bar 2 per S-pooled-nya. X pooled sama dengan, tadi di sini X bar 1 dikurangi X bar 2 nya sudah kita temukan ya, yaitu negatif 35,6. Negatif 35,6 per, sorry teman-teman, ini pencet ya, per S-pooled-nya itu tadi 117,33. Jadi ini 117,33. Hasilnya adalah negatif 35,6 dibagi 117,33 adalah 0,303. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 7. Diberikan data sebagai berikut dan kita akan mencari persamaan garis regresi yang menunjukkan hubungan antara X dan Y. Untuk mencari persamaan garis regresi kita butuhkan yaitu simpangan XY dan simpangan X kuadrat. Lalu di sini kita
masukkan angka-angkanya. Di sini sudah kita ketahui bahwa sigma XY-nya adalah 103, X barnya 2,5 dan Y barnya 9. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. 103 dibagi N-nya adalah 4. 4 dikurangi X barnya tadi adalah 2,5 dikali 9. Langsung saja kita hitung. 103 dibagi 4 yaitu 25,75 dikurangi 2,5 dikali 9 yaitu 22,5. Lalu 25,75 dikurangi 22,5 sama dengan 3,25. Oke, selanjutnya kita mencari simpangan baku X kuadrat. Di sini kita ketahui sigma X kuadratnya adalah 30 dan X barnya adalah 25 dikuadratkan. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Sigma X kuadrat adalah 30 dibagi N-nya 4 dikurangi X barnya tadi 2,5 dikuadratkan menjadi 6,25. Selanjutnya kita hitung. 30 dibagi 4 yaitu 7,5 dikurangi 6,25 sama dengan 1,25. Oke, karena sudah kita temukan simpangan baku XY dan simpangan baku X kuadratnya, maka sekarang kita akan menghitung persamaan garis regresinya dengan rumus Y topi dikurangi Y bar sama dengan simpangan baku XY per simpangan baku X kuadrat dikali X min X bar. Lalu kita masukkan saja angka-angkanya. Di sini Y topi kita tulis lagi kembali. Lalu tadi Y barnya itu adalah 9 sama dengan, lalu simpangan baku XY-nya adalah 3,25. 3,25 per simpangan baku dari SX kuadratnya adalah 1,25. 1,25. Lalu dikali X dikurangi X barnya tadi adalah 2,5. Selanjutnya kita hitung. Y topi min 9 sama dengan 3,25 per 1,25 yaitu 2,6 dalam kurung X min 2,5. Selanjutnya Y topi sama dengan 2,6 nya itu dikaliin ke yang di dalam kurung. Jadi sama dengan 2,6 dikali X 2,6X. Lalu 2,6 dikali 2,5 yaitu 6,5. Ini dikurangi ya karena negatif. 2,6 dikali negatif 2,5 itu sama dengan negatif 6,5. Lalu yang ininya 9-nya karena tadinya negatif kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif 9 ditambah 9. Lalu hasilnya Y topi sama dengan 2,6X dikurangi 6,5 ditambah 9 jadi plus 2,5. Oke, maka persamaan regresi yang menunjukkan hubungan antara X dan Y-nya adalah 2,6X ditambah 2,5.
Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8. Diberikan data sebagai berikut. Cari nilai koefisien korelasi person dari data tersebut. Untuk mencari nilai koefisien korelasi person, kita perlu menghitung kovariansnya terlebih dahulu, simpangan baku X-nya dan simpangan baku Y-nya. Oke, pertama-tama kita akan mencari nilai kovariansnya. Di sini ada untuk mencari nilai kovarians itu kita perlu rumus sigma X min X bar dikali Y min Y bar. Sigma X min X bar dikali Y min Y barnya adalah 20,5 dan N-nya adalah 4. Kita masukkan angka-angkanya. 25,5 dibagi 4. Hasilnya adalah 6,375. Selanjutnya kita mencari simpangan X-nya, simpangan baku X-nya itu kita membutuhkan sigma X min X bar kuadrat. Ini berarti ya 26,74. Kita masukkan saja angkanya. Akar 26,74 per 4 sama dengan hasilnya 2,58. Selanjutnya kita mencari simpangan baku Y-nya, yaitu kita butuhkan sigma Y min Y bar kuadrat, yaitu ada 25. Kita masukkan saja angkanya. Akar 25 dibagi 4 sama dengan 2,5. Oke, selanjutnya yang terakhir, untuk mencari nilai koefisien korelasinya, kita butuhkan kovarians dibagi simpangan baku X dikali simpangan baku Y. Maka kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama yaitu kovariansnya adalah 6,375. 6,375 per simpangan baku X-nya 2,58 dan simpangan baku Y-nya 2,5. Maka kita masukkan 2,58 dikali 2,5. Maka hasilnya adalah sama dengan 6,375 per 2,58 dikali 2,5 adalah 6,45. Lalu 6,375 per 6,45 adalah 0,988. Maka nilai koefisien korelasi person dari data di atas adalah 0,988. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 9, yaitu diberikan data sebagai berikut dan kita harus cari nilai kovariansnya. Untuk mencari kovarians kita butuhkan rumus sigma X dikurangi X bar dikali Y min Y bar dibagi dengan N. Lalu kita ketahui dari sini sigma X min X bar dikali Y min Y barnya adalah 168 dan N-nya adalah sebanyak 5. Lalu kita masukkan angka-angkanya. 168 per N-nya adalah 5. Maka sama dengan, kita hitungnya 168 dibagi 5 sama dengan 33,6. Maka nilai kovariansnya adalah 33,6. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 10, yaitu cari nilai korelasi. Untuk mencari nilai korelasinya, kita butuhkan untuk mencari simpangan baku X dan simpangan baku Y-nya terlebih dahulu. Lalu kita cari simpangan baku X-nya dengan rumus akar dari sigma X min X bar kuadrat dibagi N. Di sini kita ketahui sigma dari X min X bar kuadratnya adalah 180. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Akar 180 dibagi 5 sama dengan akar 36 sama dengan 6. Simpangan baku X-nya adalah 6. Lalu kita cari simpangan baku Y-nya dengan rumus akar sigma dalam kurung Y min Y bar kuadrat dibagi N. Lalu kita masukkan angka-angkanya dari tabel. Sigma dari Y min Y bar kuadratnya adalah 170. Maka kita masukkan angka-angkanya. Akar 170 dibagi 5 sama dengan 5,8. Selanjutnya yang terakhir kita mencari nilai korelasinya. Untuk mencari nilai korelasi kita butuhkan rumus
covariance dibagi simpangan baku X dikali simpangan baku Y. Kita masukkan angka-angkanya dari yang tadi sudah kita hitung, yaitu covariance-nya 33,6, simpangan baku X-nya 6, dan simpangan baku Y-nya 5,8. Kita masukkan 33,6 per 6 dikali 5,8 sama dengan 33,6 per 34,8. Hasilnya adalah 0,096. Maka nilai dari korelasi data di atas adalah 0,096. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 11, yaitu kita akan membuat scatter plotnya dari data yang sudah diberikan di soal sebelumnya, yaitu yang ini. Oke, selanjutnya kita akan, yang pertama itu ada X-nya 75, Y-nya 80. Berarti mungkin di sini ya, X-nya 75, Y-nya 80. Jadi sekitar di sini. 75 80 di sini. Sebentar ya, saya tebelin. Oke, lalu ada X-nya 60, Y-nya 75. X 60, Y 75. Berarti di sini. Lalu ada X-nya 65, Y-nya 75. X-nya 65, Y-nya 75. Berarti di sini kurang atas ya. Berarti di sini. Oke, selanjutnya X-nya 75, Y-nya 90. X 75, Y 90. Di sini. Lalu yang terakhir X-nya 65, Y-nya 85. 65 dan 85 mungkin di sini. Sebentar, kita tebalkan dulu. Ya, berarti scatter plotnya seperti ini, kurang lebih. Maaf kalau gambarnya kurang rapi karena emang agak susah gambarnya. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 12. Kita akan cari T hitung dari data nomor 9. Untuk mencari T hitung, kita perlukan rumus T sama dengan R dikali akar N dikurangi 2 per akar 1 min R kuadrat. Sama dengan, kita masukkan angkanya. Tadi itu nilai korelasinya adalah 0,096. Maka 0,096 dikali akar N-nya adalah 5 dikurangi 2 per akar 1 dikurangi 0,096 kuadrat. Oke, lalu kita hitung hasilnya. Hasil dari 0,096 dikali akar 5 kurangi 2 atau akar 3 yaitu adalah 0,166 per akar 1 dikurangi 0,096 kuadrat adalah 0,990. Lalu hasil 0,166 per 0,990 adalah 0,167. Maka nilai dari T hitungnya adalah 0,167. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke soal nomor 13. Cari T tabelnya. Untuk menghitung T tabel, kita perlukan rumus 0,05 dikali N kurangi 2. Maka sama dengan 0,05
dikali N-nya tadi adalah 5 kurangi 2. Sama dengan 0,05 dikali 3. Sama dengan hasilnya adalah 0,15. Oke. Berarti di sini T hitungnya adalah T tabelnya adalah 0,15. Sementara T hitungnya 0,16. Nah, karena T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Maka di sini kita buat kesimpulan. T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak atau tidak signifikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 14, yaitu hitung persamaan regresinya. Untuk menghitung persamaan regresinya itu ada 3 step. Yang pertama kita akan menghitung ini terlebih dahulu. B sama dengan R dikali simpangan baku Y per simpangan baku X. Tadi sudah kita ketahui korelasinya itu adalah 0,096 dikali simpangan baku Y-nya adalah 5,8 dan simpangan baku X-nya adalah 6. Maka sama dengan 0,096 dikali 5,8 per 6 yaitu 0,96. Maka hasil dari B-nya adalah 0,092. Selanjutnya kita akan menghitung A-nya. A-nya yaitu Y bar dikurangi B dikali X bar. Tadi Y barnya itu adalah 81 dan X barnya 68. Maka kita masukkan Y bar 81 dikurangi B-nya tadi adalah 0,092 dikali X barnya tadi adalah 68. Maka hasilnya sama dengan 81 dikurangi 0,092 dikali 68 adalah 74,7. Selanjutnya kita masuk ke step kedua. Maaf teman-teman. Yaitu Y topi, yaitu untuk mencari Y topi kita perlukan A plus B dikali X. Oke. Tadi A-nya sudah kita temukan yaitu 74,7, maka kita masukkan 74,7 dikali B-nya tadi adalah 0,092 X. Oke. Jadi ini itu adalah persamaan regresinya. Selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga, yaitu kita masukkan X-nya. Di sini Y topi sama dengan 74,7 dikali 0,092 X. Mungkin kita bisa masukkan misalnya X-nya adalah 75. Lalu kita masukkan 74,7 dikali 0,092 X, X-nya kita ganti dengan 75. Maka hasilnya adalah 74,7 dikali 0,092 dikali 75 adalah 6,9. Oh maaf teman-teman, ini bukan dikali ya, tapi ditambah. Jadi 74,7 ditambah 6,9 adalah 81,6. Oke. Lalu kita akan mencari errornya. Untuk mencari error kita butuh rumus Y dikurangi Y topi sama dengan tadi Y-nya adalah X-nya kan 75, Y-nya itu 80. Maka kita masukkan angkanya, Y-nya 80 dan Y topinya tadi 81,6, maka dikurangi 81,6. Maka hasilnya adalah negatif 1,6. Negatif 1,6.
1,6. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 15. Diberikan data tunggal sebagai berikut, yaitu yang ini. Dan kita harus mencari nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Oke, langsung saja. Untuk mencari nilai Q1 kita perlukan rumus 1 dikali N plus 1 per 4. Kita masukkan saja angka-angkanya. 1, N-nya tadi 20 ditambah 1 per 4. Lalu hasil dari 1 dikali 20 plus 1 dibagi 4 yaitu adalah 5,25. Maka nilai Q1 itu ada di 5,25. Tapi karena ini belum bilangan bulat, maka kita akan menghitungnya dengan interpretasi linear, yaitu rumusnya X, berarti ini X5 ya, karena ada di angka 5. X5 ditambah D dikali X5 ditambah 1 dikurangi X5, maka sama dengan X5 nya yaitu 5 ditambah D nya adalah 0,25, lalu dalam kurung X5 ditambah 1 berarti X6. Nah, kita hitung di sini X6 nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi X6 nya adalah 33. Maka X6 nya adalah 33 dikurangi X5. X5 nya juga tadi adalah 33. Maka 33 dikurangi 33. Lalu kita hitung sama dengan 5 ditambah 0,25 dikali 0. Maka Q1 nya ada di urutan kelima, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka Q1 nya adalah 33. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 16. Diberikan data sebagai berikut dan kita akan mencari variansnya. Untuk mencari varians kita butuhkan kita cari meannya terlebih dahulu. Rumus pencari mean adalah mean itu kan sama dengan X bar atau rata-rata ya. Maka rumusnya adalah sigma frekuensi I dikali sigma XI dibagi sigma FI atau jumlah N-nya. Maka kita masukkan di sini sigma FI dikali X-nya adalah 21 dan sigma FI-nya adalah sigma FI-nya adalah 6. Maka kita masukkan 21 dibagi 6 sama dengan, kita hitung ya, 21 dibagi 6 sama dengan 3,5. Oke, jadi meannya adalah 3,5. Selanjutnya kita akan mencari variansnya. Kita mencari variansnya yaitu selanjutnya kita akan mencari varians. Rumus variansnya itu adalah sigma dalam kurung X min X bar kuadrat dibagi dengan N. Oke, di sini kita ketahui sigma X min X bar kuadratnya adalah 26,8. Maka sama dengan 26,8 dibagi N-nya adalah 6. Lalu kita hitung 26,8 dibagi 6. 26,8 dibagi 6 hasilnya adalah 4,46. Selanjutnya kita akan mencari nomor 17 itu kita akan mencari simpangan bakunya. Untuk mencari simpangan bakunya kita butuhkan rumus maaf ya teman-teman, kita butuhkan rumus akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N. Tadi kan kita sudah ketahui ya, sigma X min X bar kuadrat dibagi N nya adalah 4,46. Maka kita akan mencari akar dari 4,46. Oke, akar dari 4,46 yaitu 2,11. Maka simpangan baku dari
tabel yang ini, yaitu adalah 2,11. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 18. Diberikan data nilai ujian statistika sebagai berikut. Kita akan mencari mean-nya. Untuk mencari mean kita butuhkan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sigma FI dikali XI nya adalah 845 dan sigma FI nya adalah 10. Lalu maka kita hitung sama dengan 845 dibagi 10, maka mean atau rata-ratanya adalah 84,5. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 19. Cari median atau kuartil 2 nya. Untuk mencari kuartil 2 kita butuhkan rumus tepi bawah ditambah interval dikali 1/2n dikurangi FK. Oke, kita akan menentukan letak Q2-nya. Karena jumlah datanya adalah 10, maka mediannya itu ada di tengah atau 10 dibagi 2 atau setengah dari 10, yaitu 5. Kira-kira ini kan FI-nya 3, berarti ini data ke 1 sampai 3. Maka kita kan sedang mencari data ke-5. Maka selanjutnya kita hitung lagi yang ke bawah. Ini 2, 3 tambah 2, 5. Berarti mediannya terletak di kelas yang ini, kelas kedua. Oke, selanjutnya kita butuhkan tepi bawah dari kelas kedua. Tepi bawahnya berarti 80 dikurangi 0,5, berarti 79,5 ditambah dengan intervalnya yaitu 5 tambah 5 ditambah dalam kurung 1/2 dikali 10, jadi 5 dikurangi FK-nya yaitu yaitu 5. Dikurangi 5, jadi kalau kita hitung 79,5 ditambah 5 yaitu sama dengan 84,5, karena ini 5 kurang 5 itu 0. Jadi median atau kuartil 2-nya adalah 84,5. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor terakhir atau soal nomor 20. Kita akan mencari modus dari data soal sebelumnya. Oke, untuk mencari modus kita perlukan rumus tepi bawah ditambah interval dikali D1 per D1 ditambah 2. Oke, tepi bawahnya kita akan cari dari kelas yang frekuensinya terbanyak. Di sini karena ada 2 yang frekuensinya terbanyak, maka kita ambil yang misalnya yang kelas ketiga saja ya. Maka tepi bawah dari 85 adalah 84,5. 84,5 ditambah intervalnya 5. D1-nya yaitu kelas frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum modus. Maka frekuensi kelas modusnya kan adalah 3. Jadi 3 dikurangi 2, maka 1. Lalu D2-nya adalah kelas frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah modus. Jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi D1-nya adalah 1, D2-nya adalah 2. Kita masukkan D1-nya 1, D2-nya 2. Oke, lalu kita hitung 84,5 ditambah 5 dikali 1/3. 84,5 ditambah 5 dikali 1/3 yaitu 1,66. Maka hasilnya kita hitung 84,5 ditambah 1,66 sama dengan 86,16. Jadi modus dari data soal sebelumnya atau yang ini modusnya adalah 86,16.